Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fathul Bari halaman 223. Kitab ilmu ya. 223. Bab yang baru ya, bab ke-17. Ya, ada babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhul kitaba. Ya Allah, ajarkanlah dia Alkitab, maksudnya Al-Quran. Ya, hadis nomor 75. Nomor hadisnya 75. Ya, qala mu'alif ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ya Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadatsana Abu Ma'marin, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar. Qala hadatsana Abdul Haris. Qala hadatsana Khalidun an Ikrimata an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelukku. Ya, dhamma di sini maksudnya dhamma yadumu itu kan secara asal maknanya memasukkan ya. Tapi di sini maksudnya memelukku. Wa qala, dan beliau bersabda, Allahumma alimul kitab. Ini doa ya. Ini doa Nabi kepada Ibnu Abbas, ya Allah, ajarkanlah dia Al-Quran. Ya, atau dalam hadis lain kan ada ya yang terkenal juga, Allah ketika Ibnu Abbas menyediakan air wudhu untuk Nabi. Lalu Nabi mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah takwil. Takwil di situ maksudnya tafsir. Tafsir Al-Quran. Sehingga ya itu tentu dikabulkan ya oleh Allah. Doa Nabi itu Ibnu Abbas menjadi ahli tafsir. Ya. Nah, coba siapa yang baca? Silakan. Qauli ya, Nabil ya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu kitab isti'malu Bukan istimalu. istimalat istimalat Ustumila ya, dimanculkan, dibaca mancul. ustumila Berarti kalau dimanjulkan, lafadznya dibaca apa? Ya. lafdzul hadithi tarjama. Nah, ini siapa ini? Tarjamata. Tamsakan Tamasukan, masdar. Tamasukan bi anna zalika la yahtasu jawazahu Jawazuhu bibni Abbasin wa dhamiru ala hadal ghairi madhkuru li ghairi madhkurin wa yahtamilu an yakuna bibni Abbasin nafsahu. Nah, yang mana Ibni Abbasin? Sama saja. Baca apa ini? Nafsu. Hah? Nafsihi. Kan taukid ya. Taukid. Li itu kan huruf jar. Kalau huruf jar setelahnya isim atau fiil. Jadi nggak mungkin dia dibaca fiil. Jadi li taqaddama nggak mungkin. Nah, berarti masdarnya. Taqaddumi zakaruhu
Nah, enggak. Masa litakodomi itu nanggung, dia kan isim. Berarti dia mudah-mudah pilih. Jadi setelahnya isim juga. Gitu. Jadi litakodumi dikrihi. Mudah-mudah pilih. Fi haditsil ladzi qablahu. Hmm. Isyaratu ila Nah, ini apa ini? Isyaratun ila anna alladzi waqa'a li ibni Abbasin min ghalabatihi Harib bin Lil akhiri ya. Hilhiri bin Qaisin Hmm. innama kana bada'a Bidu'ai. bidu'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahu, iya sudah. Ya, jadi ini penjelasan dari Ibnu Hajar. Kalau Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari ini qaulu, jadi menjelaskan perkataannya Imam Bukhari di dalam judul. Ya, babu qaulin Nabi. Ini kan judulnya ya. Bab sabda Nabi SAW, Allahumma alimul kitabah. Ustumila lafdzul hadisi tarjamatan. Lafadz hadis ini digunakan sebagai, nah tarjamah di sini maksudnya judul. Ya, tarjamah itu judul maksudnya. Tamasukan. Nah, di sini jadi apa? Kalau tarjamatannya kan sebagai apa coba? Ustumila lafdzul hadisi tarjamatan. Apa namanya? Lafaz dari sini digunakan sebagai judul atau untuk judul gitu kan. Kuliah ajli. Tapi kemudian mempulai ajli lagi yang kedua itu tamasukan karena berpegang ya berpegang biana dari kalayak tasu jawajuhu bibni Abbasin karena hal itu tidak khusus kebolehannya untuk Ibnu Abbas. Ya, jadi di sini kan dijadikan judul oleh Imam Bukhari itu sabda Nabi, ya Allahumma alimul kitab. Ya, jadi doa ini bisa juga digunakan oleh yang lain gitu. Tidak hanya untuk Ibnu Abbas, walaupun Nabi berdoanya untuk Ibnu Abbas kan. Itu artinya bisa juga digunakan untuk yang lain sehingga di sini digunakan secara mutlak ya, jadi tidak disebut secara khusus untuk Ibnu Abbas. Nah, domir ala ada ligoirin madkurin. Ya, domir yang ada pada doa ini itu untuk yang tidak disebutkan karena kan Allahumma alimhu itu ada domir, hu-nya kemana kembali? Nah, ini tidak disebutkan. Wa yahtamilu an yakuna libni Abbasin nafsihi dan memungkinkan ya dia untuk Ibnu Abbas sendiri li taqaddumi dzikrihi fil hadisi ladzi qablahu karena telah terdahulu penyebutannya pada hadis yang sebelumnya. Walaupun ini udah judul baru kan, bab baru. Tapi kalau kita lihat di hadis sebelumnya, nah itu kan disebutkan tentang Ibnu Abbas. Ya, balik ngopi ya Iban. Ngopi balik ngopi deh. Ya. Itu isyaratun ila anna ladzi waqala Ibnu Abbas min ghalabatihi lil bin Qais. Itu adalah isyarat ya bahwa yang yang terjadi ya bagi Ibnu Abbas atau pada Ibnu Abbas dari ghalabah di sini maksudnya menang ya dari menangnya Ibnu Abbas terhadap Hir bin Qais. Nah, ini di hadis sebelumnya yang sudah kita bahas yang berkaitan dengan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Itu kan di situ ada perdebatan antara Ibnu Abbas dan Hir bin Qais. Ya, di mana Hir bin Qais itu ketika mengomentari ya tentang
kisah Nabi Musa dan Khidir. Jadi dianggapnya itu Nabi Musa yang lain, Musa yang lain. Jadi bukan Nabi Musa yang dikenal. Ya, sedangkan Ibnu Abbas mana itu ya Nabi Musa. Gitu ya. Jadi ada perdebatan di situ. Sampai kemudian ada yang lewat sahabat yang lain, yaitu siapa sahabatnya Ubay bin Ka'ab ya kalau nggak salah. Itu udah dibahas di hadis sebelumnya. Lalu dipanggil oleh Ibnu Abbas itu, bagaimana menurutmu ini? Nah, baru kemudian Ubay bin Ka'ab itu menyampaikan riwayat hadisnya itu yang panjang itu. Dan apa yang disampaikan ya oleh Ubay bin Ka'ab itu menguatkan ya atau membenarkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Jadi dalam perdebatan itu Ibnu Abbas menang ya, Ibnu Abbas dilawan gitu ya. Ibnu Abbas itu kan didoakan oleh Nabi, makanya kaitannya dengan bab ini didoakan oleh Nabi. Ya kan, inna makana bidu'ain Nabi selesai melahu. Jadi tiada lain menangnya Ibnu Abbas, apalagi ini berbicara tentang Al-Quran kan, tentang tafsir Al-Quran itu kisah Nabi Musa dan Khidir itu. Otomatis Ibnu Abbas sangat tahu gitu ya. Itu karena memang didoakan oleh Nabi ya agar memiliki ilmu terhadap tafsir ya tafsir Al-Quran ya. Itu jadi ada kaitannya ini. Ya, ini kan hadis yang sebelumnya ya. Ya betul ya, Ubay bin Ka'ab. Nah, berikutnya siapa yang membaca? Nah, ini Qauluhu hadatsana Abu Ma'mar wa Abdullah Ibnu kan dia badal dari Abdullah. wa Abdullah ibnu Amr Amri bani, nah baru ini Amri bni ya. Abil Hujajil Ma'rufi bil Hajjaj ya, Hajjaj al-Ma'ruf. Al-Hajjaj Al-Hajjaj Hajjaji Al-Hajjaj Al-Ma'rufi bil al-Ma'rufu karena dia kembali ke Abdullah nih. Al-Ma'rufu bil Ma'adil Basori Qauluhu hadatsana Qaulun wa Ibnu Mahfoni Kidai Hadzai Haddai Hadzau berarti. Haddai Qauluhu Ramani Rasulullah SAW Jada Musannifu fi Fathi Ibni Abbasin Al-Masdadi Musaddadin Al-Musaddadi Al-Abdil Warisi ila sadrihi wa kana Ibnu Abbasin idzaka mumayyizan fayas nggak mungkin dibaca yustafadu minhu jawazun nah dia diidofahkan itu jawazun idoni sobiyil qaribi ala sabili syafaqati ya udah ya jadi ini menerangkan sanadnya ya. Jadi ini masuk ke penjelasan hadis. Tadi kan mengomentari judul ya. Itu sudah. Ya sekarang mengomentari hadis. Nah, mengomentari hadis itu sanad dulu baru matan. Nah, jadi Ibnu Hajar ini Fathul Bari itu sudah sangat lengkap sekali penjelasannya. Makanya ketika Imam Asy-Syaukani ditanya, kenapa engkau tidak mensyarah Sahih Bukhari? Ya, kata beliau apa? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah fatah. Itu kalau itu kan hadis ya. Tapi maksud Asy-Syaukani fatah di sini maksudnya Fathul Bari. Artinya udah nggak usah pindah lagi ke syarah yang lain ya selain dari Fathul Bari. Jadi artinya Asy-Syaukani mengakui bahwa Fathul Bari udah cukup gitu ya untuk mensyarah Sahih Bukhari gitu. Kalau sarang Sahih Bukhari yang paling ringan gitu. Karena itu masuk kategori yang berat gitu, komplit sarang hadis semuanya ada. Itu apa sih untuk pemula? Biasanya yang
kontemporer sih yang ringan-ringan itu. Kayak Muhammad Ali Asobuni juga ada dia. Syarah Sahih Bukhari ringan, agak ringan, pendek gitu penjelasan. Muhammad Ali Asobuni. Di sini juga saya ada beberapa syarah Muyasar Sahih Bukhari gitu kan. Faidul Bari juga ada. Ya. Walaupun tentu kalau orang yang meneliti ya lebih dalam, ya itu nggak bisa berpaku ke satu syarah. Sahih Bukhari ini termasuk yang sangat banyak syarahnya. Bahkan ada ya pernah yang foto itu tersebar maktabah ya perpustakaan isinya syarah Sahih Bukhari semua. Ya. Nah, yang paling terkenal kan yang bagus ya Fathul Bari, kemudian Umdatul Qori ya karya Badruddin Al-Aini. Badruddin Al-Aini itu sering kali mengkritik Ibnu Hajar. Ya, tapi secara halus, tidak terang-terangan, tidak menyebut padahal yang dia kritik Ibnu Hajar. Ya, dalam Umdatul Qori itu. Ya. Apalagi syarah-syarah yang sebelumnya juga banyak. Ya. Cara para ulama sebelumnya yang cara Sahih itu sering melengkapi lah bagi orang yang meneliti, tapi kalau untuk bisa memahami apa sih maksud ini hadis ini gitu. Ya paling kalau Fathul Bari biar nggak terlalu panjang ya langsung saja misalnya matan mana yang mau dipahami gitu. Misalnya ketika baca hadisnya dulu ini nggak paham nih maksud matan ini apa. Nah lihat aja langsung ke sana. Cara dari matan itu. Ya kan? Ya nah apa namanya? Nah, biasanya Ibnu Hajar dan Fathul Bari itu lumayan lengkap gitu caranya itu. Ya, dari sisi bahasanya gitu kan, dari sisi kataan para ulama dan sebagainya. Ya. Nah, apalagi ketika bicara ilmu hadis ya, beliau kan memang sangat luasnya itu di bidang ilmu hadis Ibnu Hajar Asqalani. Ya, jadi di sini beliau mengomentari tentang perawinya yaitu Abu Ma'mar ya. Jadi Abu Ma'mar itu siapa? Ya Abdullah bin Amr bin Abil Hajjaj Al-Ma'ruf yang dikenal dengan Maq'ad Al-Basri. Ya, gelarnya ini berarti. Qaulu hadatsana Khalid, lalu Khalid yang apa? Hadatsana Abdul Waris. Nah, Abdul Waris beliau tidak jelaskan ya. Biasanya kan itu udah ya di yang sebelumnya. Jadi tidak diulang lagi. Kalau hadatsana Khalid. Nah, Khalid di sini adalah Ibnul Mahron Al-Hazza gitu kan. Ininya namanya. Nah, lalu membahas matan. Nah, Ikrimah ini tidak dibahas ya karena itu sudah dibahas di hadis-hadis sebelumnya. Ya, Ikrimah ini kan maulanya Ibnu Abbas. Jadi mantan budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas. Ya, Ikrimah maula Ibnu Abbas. Bukan, bukan. Ini mantan budak. Ada cerita yang ini tuh Ikrimah itu pasal wanita itu cerita tentang kisah ulama Kisah yang apa? Beda. Ya, dari Ibnu Abbas. Ya, nah kemudian masuk membahas matannya itu damani Rasulullah. Rasulullah memelukku. Nah, beliau menjelaskan Zad al-Musannif fi Fadli ibn Abbas. Penulis, maksudnya Imam Bukhari, menambahkan dalam keutamaan Ibnu Abbas, maksudnya ini di pembahasan atau di kitab Fadail. Nanti di Sahih Bukhari juga ada kitab Fadail. Fadail maksudnya Fadail para sahabat ya. Nah, di antara keutamaan Fadail yang dijelaskan oleh Imam Bukhari, nah, hadis-hadis yang dikemukakannya itu menyebutkan tentang keutamaan Ibnu Abbas. Jadi situ bisa dicek itu. Jadi diberi tambahan dari Musaddad dari Abdul Waris ila Sadrihi. Jadi kadang kan satu hadis itu bisa redaksinya berbeda-beda. Ya.
perawinya beda, misalnya ada perbedaan redaksi, tapi tidak bertentangan sebetulnya, hanya melengkapi. Seperti domannya Rasulullah SAW, nah, di hadis yang lain ada tambahan kata ila sodrihi. Ya, jadi doman itu ini memeluk gitu ya, memasukkan, mendekatkan Ibnu Abbas itu ke dada Nabi Salam, jadi memeluk. Ya. Nah, wakala Ibnu Abbasin idzaka gulaman mumaizan. Dan keadaan Ibnu Abbas ketika itu adalah seorang anak lelaki yang mumaiz, jadi usia tamyiz. Usia tamyiz itu sekitar 7 tahun dia sudah bisa membedakan ya mana yang baik ya yang buruk. Makanya usia tamyiz itulah mulai disuruh untuk sholat. Makanya kan dalam hadis kan muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika usia mereka 7 tahun. Nah, itu usia tamyiz. Jadi usia tahun itu mereka kan udah usia bersosialisasi dengan teman-teman, bergaul. Ya, nah sehingga masuk ya ke telinga mereka itu omongan-omongan dari teman-temannya. Nah, sehingga dengan orang tua itu udah sejajar sih omongan yang masuk ke telinga itu. Nah, sehingga disitulah orang tua harus menyuruh kepada anak. Kalau 5 tahun sekarang kan disuruh Belum usia tamyiz. tapi disuruh sholat Sifatnya bukan menyuruh, tapi mengkondisikan, membiasakan. Jadi bukan nyuruh, jadi dikondisikan di bawahnya gitu. Mesti kalau laki-laki gitu. Ya kalau perempuan di rumahnya dengan ibunya diajak gitu, membiasakan. Jadi kan usia sebelum itu yang lebih kuatnya itu adalah keteladanan dari orang tua. Ya, dan si anak itu nanti dengan sendirinya dia ngikuti. Ya, jadi fase meniru. Usia segitu itu kan fase meniru gitu kan. Dan makanya dikondisikan ya. Tradisional ke masjid. Tradisional ke masjid. Usia 5 tahun. Iya, gitu. Usia 7 tahun itu udah disuruh. Ya, nah kalau 10 tahun disuruh sholat nggak mau, nah pukul gitu ya. Wadribu maleha wa abna'u asyri sini. Pukul lah kalau tidak mau sholat. Nah, jadi itu menunjukkan pendidikan Islam ya. Boleh memukul, apalagi ini pelanggaran paling berat meninggalkan sholat. Walaupun dia belum wajib kan sebetulnya, belum balik gitu. Cuman ini udah mendekat, sangat mendekati, mempersiapkan usia balik. Sama juga bahas ngaji juga nggak usah. Nggak mau ngaji, juga. Enggak, apa namanya, ada tahapannya, enggak langsung dipukul. Ya, ada tahapannya. Itu pukul itu adalah solusi terakhir, cara terakhir. Makanya kan ada apa namanya, dikasih nasihat dulu, gitu kan, diomongin dulu, gitu, peringatan. Gitu. Ya, ada tahapannya. Kan mukul pun ada syarat ya, jangan menyakitkan. Ya, jangan kepala. Ya, tidak boleh berlebihan dalam memukul. Ya, memukul dalam hukuman ya, untuk pendidikan tidak boleh melebihi hukuman had. Ya, jangan melebihi, samanya nggak boleh. Hukuman had itu paling sedikit berapa? Cambuk itu. 80 ya. Itu jangan sampai segitu gitu dalam hukuman pendidikan itu. Ya, suruh push up 100 ya berlebihan itu. Jangan berlebihan. Contohnya juga mukul wajib Rasul. Yang ada didukung seperti Rasul itu seperti apa ya? Kalau di deskripsi, kalau digambarkan. Apakah sama kayak kita mukul gitu? Pakai apa namanya? Ya, tapi tidak keras gitu. Pelan. Iya, tidak keras, pelan, dan tidak membuat cedera, tidak membuat goirung barihin kan, tidak membuat cedera. Kalau sunat itu yang paling abdul itu usia berapa tahun kan?
sebelum membaca atau setelah untuk laki-laki Sunat. kalau saya ada anak kecil itu Nama bayi. kalau Waktu baik. Wah, sebetulnya yang mana yang lebih ininya. Ya, yang jelas kan sebelum balik ya. Intinya sebelum balik, karena kalau udah balik kan dia udah wajib sholat. Ya, nggak boleh terhalangi oleh itu. Takutnya kan ada najis yang tidak yang terhalangi kan oleh kulit itu. Harus dihitan sebelum balik. Ini kolot itu kan kadang dihitan. Ya. Nah, fayusafadu minhu jawaz. Nah, di sini diambil faidah hadis. Nah, ini juga kadang Ibnu Hajar ya itu selalu mengambil faidah dari hadis ini apa gitu. Itu jawaju ihtidanis sabil qarib. Ya, boleh ihtidan itu apa namanya? Ihtidan itu mengurus ya, adona ya. Ya bahasa lainnya mengurus ya atau mengasuh ya, mengasuh. Jadi bolehnya mengasuh bayi kecil atau maksudnya anak kecil ya sebagai bentuk kasih sayang siapapun. Ya, sebagai bentuk kasih sayang. Ya, jadi kan memang banyak ya anak-anak kecil yang dititipkan ke Nabi. Para sahabat itu. Ibnu Abbas, ya, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud agak lebih senior ya sedikit. Kemudian termasuk Anas bin Malik gitu ya. Ya itu kan justru anak-anak kecil yang belajar kepada Rasul itulah yang nantinya mereka menjadi para sahabat yang sangat luar biasa ilmunya. Bahkan ilmu-ilmu Islam ini ya banyaknya ya disebarkan oleh sahabat-sahabat junior itu, sahabat-sahabat kecil itu. Abdullah bin Abbas, ya kan, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ya Anas bin Malik itu kalau kita lihat hadis-hadis kan banyak sekali. Jadi ilmu Islam itu tersebar oleh anak-anak kecil itu yang belajar dari Rasulullah. Karena kan yang senior-senior itu nggak banyak kan hadis-hadis yang mereka sampaikan. Ya, dan apalagi kalau para pemimpin ya, khalifah itu mereka lebih sibuk dengan ngurus pemerintahan. Ya, sibuk dengan ngurus pemerintahan termasuk juga seperti Abu Bakar ya, sangat berhati-hati di dalam menyampaikan. Makanya hadis-hadisnya sedikit gitu. Kemudian juga setelah Rasul wafat kan tidak terlalu lama. Beda dengan sahabat yang junior gitu. Ya, itu kan masa hidupnya panjang dan ada murid-murid yang belajar secara khusus. Kalau yang menjadi khalifah itu kan mereka tidak khusus sebagai guru gitu mengajar. Dan sibuk ya, sibuk ngurusin pemerintah, ngurusin umat, permasalahan dan sebagainya. Ya, jadi tidak fokus. Nah, sedangkan sahabat-sahabat junior itu mereka fokus menjadi guru, mengajar. Ada madrasah-madrasahnya, ada madrasah Ibnu Abbas, madrasah Ibnu Umar dan seterusnya. Ya, sehingga wajar hadis-hadisnya banyak. Islam tersebar oleh mereka, ya melalui mereka. Nah, inilah strategi pendidikan Nabi seperti itu. Itu kan hasil didikan Nabi. Ya, qauluhu perkataannya alimul kitab ya ajarkanlah kitab bayanal musannifu. Bukan bayina, bayana. Ya, ini ada pertanyaannya, ada bagaimana mendidik anak perempuan Rasulullah ya. Apa? Mendidik anak perempuan gimana katanya? Ini kan justru Rasulullah punya anak-anak perempuan kan. Ya.
Gitu. Jadi ketika ya tentu apa namanya anak-anak perempuan itu ya dijaga lah ya adabnya, tidak ketika keluar ya tidak tabarut dan sebagainya. Nah sama ketika di rumah juga diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya ketika di rumah diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu ya sehingga apa namanya mereka orang-orang yang paham ya terhadap agama ya itu dan juga disesuaikan dengan syariat tentang perempuan itu. Karena kan ada sisi syariat-syariat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Makanya keliru kalau semua pendidikan anak perempuan disamakan dengan laki-laki. Padahal beda. Iya, secara psikologis beda. Kalau laki-laki itu dipersiapkan menjadi mujahid gitu ya, di medan perang dan sebagainya gitu. Mencari nafkah, kerja. Nah, sedangkan perempuan itu beda. Iklimnya beda gitu. Dia misalnya dipersiapkan menjadi ibu rumah tangga, gitu ya bagaimana mendidik anak di rumah ya makanya pendidikan Islam itu jangan selalu disamakan anak laki-laki dan perempuan apalagi disatuin jadi semua pelajarannya sama gitu kan cara mengajarnya sama nah itu sehingga keliru nah, makanya kita membuat pendidikan itu harusnya begitu harus ada beda programnya beda ya anak laki-laki anak perempuan beda. Tapi kenapa sih kalau perempuan tuh cenderung lebih pintar secara laki kalau saya? Ya, Kalau saya pernah juga tetapi ujung-ujung karirnya itu ya kembali lagi ke fitrahnya. iya betul kitanya dan jangan merasa percuma gitu belajar tinggi-tinggi kembali justru ilmu yang tinggi itu dia mau diajarkan siapa ke anaknya dulu sebelum ke yang lain ya dan itu tadi ngurus anak ngurus rumah itu kan pakai ilmu juga dan juga tidak menutup kemungkinan ketika dia jadi ulama ya ya bisa dengan nulis ya dengan mengajar juga dan sebagainya ngisi tali dan sebagainya kan bisa. Jadi tidak ada penghalang, misalnya perempuan terus ya belajar terus sampai tinggi gitu, sampai jadi ulama. Seperti Aisyah kan, dia kan ulama yang besar gitu, yang tinggi, walaupun dia perempuan. Jadi dalam Islam tuh nggak ada membatasi kan, gitu. Baik laki-laki dan perempuan punya hak yang sama, ya, gitu. Nah, kita lanjut ya sedikit. Alimul kitab bayanan musanifu. Musanif penulis Imam Bukhari menjelaskan di kitab Toharoti dalam kitab Toharot min tariki Ubaidillah bin Abi Yazid ya, dari jalur Ubaidillah bin Abi Yazid an Ibnu Abbas sababa. Nah, sababanya jadi apa dia? Maf'ul bi ini jauh kan maf'ul bi-nya dari bayana. Maf'ul bi-nya jauh ya. Jadi menjelaskan apa? Menjelaskan sebab doa ini walafzihi dan lafadznya. Ya, sababa hadza. Nah, wawunya atau ke hadzanya sehingga walafzi. Dahola Nabi SAW al-hola'a. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Rasulullah masuk ke kamar ke toilet. Fawudi apa? Fawadoktu. Ini kata Ibnu Abbas ya. Fawadoktu lahu wadu'an. Nah, ini baca wadu'an. Wawunya fathah. Ya, jadi kalau dibaca fathah artinya airnya untuk wudhu. Jadi aku meletakkan untuk Nabi itu air wudhu. Makanya wadu. Nah ini dalam bahasa Arab ya ada sifat bentuk kalau menggunakan wazan faul itu menunjukkan alatnya. Ya kalau fuul menunjukkan perbuatannya. Jadi wudhu perbuatannya. Wadu alatnya untuk wudhu itu air. Ya sama juga kayak futur misalnya. Sarapan ya kalau fatur kan makanannya gitu makanannya
Zada Muslimun, Muslim menambahkan falamma kharaja ketika keluar qala man wada'a hadza. Nah, jadi ketika Rasul keluar dari toilet WC bertanya, siapa yang meletakkan ini? Fa uhbiro, maka diberitahukan. Ya. Wali muslimin ini tidak disebutkan siapa yang memberitahukan. Wali muslimin dan bagi imam muslim, kalau mereka berkata Ibnu Abbas. Jadi ada sahabat lain yang menyampaikan. Wali Ahmad wa Bani Hibban, ya, dalam riwayat Imam Ahmad Ibnu Hibban min tariq Sa'id bin Jubair, dari jalur Sa'id bin Jubair anhu anna Maimunah tahiyalati ahbaratu bidzalik. Nah, jadi memang dari beberapa hadis itu saling melengkapi. Ya, di dalam hadis ini menyebutkan bahwa Maimunah istri Nabi. Nah, ini kan berarti Ibnu Abbas itu siapanya Maimunah? Keponakan. Karena kan Ibnu Abbas itu anaknya Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib kan apa namanya? Abbas bin Abdul Muthalib itu paman Nabi. Ya kan? Paman Nabi. Nah, ibunya siapa? Itu ibu Ibnu Abbas. Ummu Fadl. Ummu Fadl bintil Haris. Nah, ibunya Ibnu Abbas itu saudarinya Maimunah. Ya, jadi ibunya Ibnu Abbas itu Ummu Fadl bintul Haris. Ya, Maimunah bintul Haris. Saudara. Ya, sehingga ini bibinya keponakan. Makanya ketika Rasulullah giliran dengan Maimunah di rumah Maimunah, Ibnu Abbas nginep. Jadi ini kan ceritanya waktu Ibnu Abbas nginep di rumah. Ya, jadi udah mengerti gitu. Rasul mau wudu, ya disiapkan air wudunya. Terus kan nanti kan juga cerita sama ya di rumahnya Maimunah juga. Malam hari ikut sholat malam kan. Dia berdiri di sebelah kiri, ditarik oleh Nabi, dipindahkan ke sebelah kanan. Itu kan ceritanya di rumahnya Maimunah, Ibnu Abbas ini. Ya. Nah, jadi yang memberitahukan itu Maimunah ya dalam riwayat lain. Wana dzalika kana fi baiti halaila. Dan itu di rumahnya pada waktu malam. Wala'alla dzalika kana fi lailatil lati bata Ibnu Abbas, dan barangkali ya Laila atau mungkin hal itu terjadi pada malam yang Ibnu Abbas menginap. Fiha padanya ya pada Maimunah indah ya di sisinya, atau fiha pada malam itu ya indah di sisi Maimunah liyaro sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat sholat Nabi kama saya fi maudhihi insyaallah taala, sebagaimana akan datang pada tempatnya insyaallah, ya maksudnya dalam pembahasannya. Faqad ahraja Ahmad min tariqi Amri bin Dinar, dari jalur Amr bin Dinar an Quraib an Ibni Abbas fi qiyamihi, tentang sholat malamnya khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholatil laili wa fihi, dan di dalamnya ada faqala li, dia berkata kepadaku, ma baluka, apa urusanmu ya, apa atau aja'alaka hidai fatahlufuni, apakah apa namanya membuatmu di samping, hida di sini di sampingku, ya. Bukan aja'alaka, aja'aluka, ya. Apa fatuhlifuni, ya. Aja'aluka hidai fatahlifuni fayahlufu. Jadi kata Nabi, jadi Ibnu Abbas itu agak di belakang gitu ya. Lalu Rasul menjadikannya di samping. Ini menunjukkan kalau sholat berdua itu di samping aja. Fakultu, maka aku katakan, kata Ibnu Mas, awayan bagi liaharin an yusalliya idza akawa anta Rasulullah. Apakah layak
ya seseorang sholat di sampingmu sedangkan kau ini Rasulullah, jadi merasa segan gitu. Di samping dia agak di belakang. Ya, pada Ali maka Rasul berdoa untukku an yazidani lahu, agar Allah menambahkan untukku fahman wa ilman, pemahaman dan ilmu, wal muradu bil kitabi Al-Quran. Ini menjelaskan matan hadis ya yang berikutnya. Yang dimaksud dengan kitab adalah Al-Quran. Riwayat Musaddad li'annal urfa syar'iyya alaihi, karena kebiasaan syariat itu menunjukkan kepadanya. Jadi maksudnya dalam banyak nas-nas syariat ketika disebut kitab maksudnya adalah Al-Quran. Makanya dia menjadi salah satu nama kan bagi Al-Quran itu ya, Al-Kitab. Wal muradu bi ta'limi ma huwa amu min hifdhihi wa tafahumi fihi. Ya, dan yang dimaksud dengan taklim nih dalam doa tadi kan alimul kitab ya. Taklim mengajarkan itu yang lebih umum dari menghafalnya dan memahaminya. Termasuk tafsir kan. Jadi mengajarkan itu bukan hanya sebatas hafal saja atau bisa membaca saja, tapi memahami isinya bahkan menguasai tafsir. Ya. Begitu, ini masih panjang ya, sampai situ dulu. Kalau ada yang ditanyakan, kan? Di cirian ya, tafahumi fi. Ustaz apa terakhir? Ya, Terakhir berapa? tafahumi fi. Ya, Tadi dua tema nggak apa-apa sih. ya, nggak apa-apa. Terkait fikih. Kalau di bahasa Arab itu head itu kan ada jangkanya sih. 15 hari. Hmm. Kalau minimumnya kan sehari itu. Nah, hari ya. Kalau di mazhab Syafi'i saya berapa minimumnya? Dan yang pernah tanya kan kalau sekarang karena KB ini, karena KB itu kan berantakan siklusnya itu. Cara simpelnya gitu kan, kalau rumit gitu ya. Cara simpelnya untuk menentukan, oh ini udah misalkan, oh ini masuknya tiado, itu seperti apa cara simpelnya. Kalau simpelnya, ya mengetahui itu aja bentuk darahnya. Darah itu bisa membedakan nggak ini darah ini bukan. Ya beda sih kalau misalkan dari itu ya, kan ada dari biasa kehitaman gitu. Terus Oleh juga segar gitu. kalau sekarang kan bisa bisa nanya ke dokter, dokter kan bisa juga kan. Oh iya. Kalau lebih simpelnya, iya. Dokter tahu istihara sama Iya bisa membedakan bahwa ini adalah darah haid atau ini adalah darah penyakit. Ada istilahnya, istilah itu dalam ilmu kedokteran. Iya. Untuk membantu itu zaman sekarang itu bisa membantu. Karena kan perhitungan yang dilakukan di mazhab itu adalah istihad. Apalagi di zaman itu ya. Gitu. Misalnya dalam mazhab Syafi'i minimal sehari semalam ya. Paling minimal itu yang paling banyaknya 15 hari. Tapi harus dilihat dulu dari kebiasaan dia. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu misalnya kebiasaannya 7 hari misalnya. Nah, ketika udah lewat belum tentu istiadah. Dilihat dulu. Ya, dilihat dulu dalam mazhab seperti itu. Dilihat, nah kalau misalnya tidak sampai 15 hari atau 15 hari kan maksimal, berarti dia masih haid. Kalau ternyata melewati, nah berarti ini istiadah.
Cuman kan dia diketahuinya di akhir. Nah itu yang repotnya itu. Dalam madzhab saya itu jadi diketahuinya itu di akhir nanti. Udah. Iya makanya kodonya repot. Nah itu yang buat repot di situ. Soalnya kan ketika lewat jadi kebiasaan, ini jadi belum pasti ini tuh haid atau bukan itu. Ya haid atau bukan. Ya, ketika ternyata lewat dari 15 hari, oh berarti bukan haid. Nah, bukan haidnya itu dihitungnya dari di luar kebiasaan. Berarti hari ke-8 dia biasanya 7 hari. Berarti yang hari ke-8 itu bukan haid. Sedangkan dia udah di hari ke-16 misalnya. Itu kan berapa hari kelewat. Nah itu yang repot ya. Karena juga sempat berpikir ini agak sulit gitu. Ya, sehingga yang lebih mudah itu ya tanyakan ke dokter ya. Terus juga bisa membedakan ya jenis darah dari sisi jenis darahnya. Beda itu ada ciri khasnya. Ya. Kalau darah herbal kan segar tapi hitam Iya, jadi dia kuat si aromanya, terus juga hitam, agak hitam sama. Warnanya kuat, aromanya kuat. Itu. itu yang putus-putus dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.